Selamat datang di channel YouTube Hamvin Post. Kali ini saya akan mereview atau mempresentasikan tugas kuliah saya pemrograman web, yaitu mereview front end yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan tunjukkan mockupnya dulu. Jadi website apa sih yang saya buat? Saya membuat website yang berjudul Masak Yuk, di mana isi website tersebut adalah berisi resep-resep masakan. Iya, resep masakan, terus artikel tentang makanan, terus ya pada umumnya pokoknya dia tentang makanan, untuk cara membuat makanan seperti itu. Ya, ini mockupnya. Saya zoom. Pada navbarnya ada beberapa menu, ada beranda, terfavorit, artikel, tipe masakan yang nanti akan saya bahas. Ya, lalu setelah navbar ada carousel, nanti dia menampilkan beberapa gambar ya makanan yang akan otomatis bergerak. Lalu di bawahnya ada beberapa pilihan link yang bisa dipilih. Nanti akan muncul beberapa makanan yang resepnya bisa kita klik. Nah, ada 6 di sini. Lalu di paling bawah ada footer tentang kami. Nah, nanti di situ ada Facebook, ada YouTube dan Instagram. Nah, itu bisa diklik, nanti itu bisa terlink ke halamannya masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai ke websitenya dulu. Oke, ini sangat mirip dengan mockupnya. Lalu ya seperti yang saya bilang, di paling atas ada navbar, ada masak yuk, beranda, favorit, artikel, dan tipe masakan. Lalu ada search bar-nya juga. Ada carousel yang bisa berpindah-pindah. Lalu ada yang terbaru, ada masakan-masakan yang terbaru di update lah pokoknya. Lalu ada tentang kami. Ini bisa di link ke halaman yang masing-masing, ke YouTube saya, ke Facebook saya, dan Instagram saya. Oke, sekarang kita langsung ke kode programnya. Nah, di sini pada home terlihat ada beberapa ya. Di sini pada head saya menggunakan Bootstrap sebagai framework front end-nya. Di sini saya gunakan link yang bersifat online, jadi saya nggak download Bootstrap-nya. Jadi kalau mau menggunakan ini harus dalam keadaan online, terhubung dengan internet. Oke, bisa di sini kita lihat titelnya Masak Yuk. Lalu di sini apa lagi yang bisa kita lihat? Ya, sama seperti website tadi, ada home, tombol home tadi. Ada beranda yang kalau diklik nanti dia bakal ke home.html, terus ada tombol favorit tadi yang ini. Kalau dipencet bakal ke favorit.html. Artikel di sini saya belum buat, masih saya belum memikirkan nanti bakal seperti apa. Tapi artikel itu isinya bakalan fakta-fakta menarik tentang makanan. Lalu di sini ada tipe masakan. Seperti yang di sini, tipe masakan dia menggunakan drop down ya. Drop down menu menggunakan kelas dari Bootstrap. Jadi ketika diklik dia bakal turun ke bawah. Kayak yang di drop down tuh nanti sarapan, makan siang, makan malam, cemilan, dan hari raya. Ya, sama seperti pada HTML. Lalu di sini ada apa lagi?
ada carousel. Ya, carousel di sini saya apa ya? Tidak bisa terlalu menjelaskan banyak. Namun karena saya menggunakan template dari bootstrapnya itu sendiri. Jadi misalkan ini carousel ini saya tinggal ambil dari bootstrapnya langsung di sini carousel. Jadi saya tinggal ambil yang ini, tinggal copy saja. Lalu nanti di sini di bagian carousel ini tinggal saya ganti saja seperti teksnya, yaitu H2 ini, headernya nih nanti bakal jadi seperti ini, Saraswati Kambing Khas Madura. Lalu tinggal kita masukin source code-nya aja, yaitu source code gambarnya sate.cbk. Sama untuk semuanya yang lain, untuk di carousel food 1, terus untuk maut, ketupat. Jadi tinggal manfaatkan yang sudah ada saja. Lanjut ke terbaru. Di sini tulisan terbaru ini, kalau yang ini saya buat sendiri. Jadi saya bikin header 3 terbaru, baru saya kasih kelas dari Bootstrap. Namun saya beri ID ya, ID. Jadi ID-nya ini nanti bakal kesini terbaru. Nah, saya kasih background color saja jadi warna pink ini. Lalu saya kasih border radius, jadi dia ujungnya nggak kotak, jadi dia ujungnya melengkung gini. Itu namanya border radius. Oke, lanjut ke yang ini, yang bagian sini. Untuk bagian sini saya gunakan card. Sama seperti yang carousel, saya ambil juga dari website Bootstrap itu sendiri, namanya cards. Buat yang belum tahu, sama, saya tinggal ambil ini, copy untuk di card. Lalu setelah saya copy, sebelum itu untuk ini, di website saya terlalu banyak menggunakan row ya. Jadi kan di Bootstrap itu row itu dibagi menjadi 12 row gitu. Kolomnya jadi 12. Satu row dibagi menjadi 12 kolom. Jadi agar kita bisa membuat ini jadi rapi, saya bagi rata. Jadi 3 ini dari 12 row saya bagi, setiap gambar ini, setiap card-nya jadi 4. Contohnya seperti ini. Saya bikin div baru, kelasnya row MX Auto. Lalu ini di sini terlihat saya kasih kelas untuk setiap barang. Barang di sini maksudnya ya makanan ini. Jadi setiap baris ini kita bikin row, satu row, setiap barang itu dikasih kolom nilainya 4. Jadi 4 kali 3 kan 12 gitu. Jadi 12 untuk row pertama, lalu bikin row lagi untuk row yang kedua. Row yang pertama itu yang ayam bakar sama bakso nasi goreng. Lalu row yang kedua itu resep ikan pecak gurame sampai rendang ini. Jadi itu saya bikin satu row 3 makanan, itu satunya itu 4 nilai kolomnya. Lanjut ke paling bawah, mana footernya? Oh ini. Untuk footer saya juga gunakan permainan row. Jadi tinggal
setiap gambar ini dikasih, enggak sih, kalau yang ini saya satuin aja, cuman 3 gambar ini dijadikan nilainya 4, cuman di setting ke tengah biar saya lihat kan. Nah, kan ini kolomnya 12, cuman ini 3 gambar ini nilainya kan 4 kalau MD4, cuman saya setting ke tengah, jadi 4 kiri dan 4 kanannya itu kosong. Jadi saya pakai cara seperti itu saja biar lebih mudah. Oh iya, saya lupa kasih tahu kalau website saya ini responsif ya, cukup responsif. Jadi ketika kita zoom out, dia bakal seperti mengikuti zoom in, bukan zoom out. Zoom in dia bakal mengikuti tampilan di Android biasanya, kayak gini bentuknya. Jadi kalau di zoom in dia nggak bakal hilang navbarnya. Bisa juga dilihat pakai inspect element. Tampilan untuk Androidnya kita klik di sini. Nah, seperti inilah tampilan di Android nih. Oke. Sekarang kita coba ke salah satu menu yang bisa kita lihat. Oke, kita pilih yang mana ya? Resep bakso. Kita klik. Nah, di website saya ini seperti pada website pada umumnya ada apa namanya, main isinya, baru ada sidebarnya. Ini kontennya. Pertama paling atas pastinya judul, baru saya kasih gambar, baru keterangan, baru ada bahan-bahannya, baru ada di sini saya masukkan videonya, tapi nggak semua ada videonya ya kalau untuk makanan, jadi tergantung. Lanjut, ada step-stepnya, jadi kalau nggak sanggup nonton video bisa ngelihat gambar untuk step-stepnya. Oke, selesai. Tapi ini masih belum selesai ya, belum sempurna website saya. Saya rencananya itu bikin kayak tombol di sini, di bawah. Setelah ini paling bawah itu saya bikin komen dan ditambah kayak tombol like. Jadi yang postingan yang paling banyak like-nya itu bakalan masuk di menu favorit ini. Nah, cuman saya belum sempat bikin untuk yang bagian itu, soalnya ini masih front end, belum belajar back end ya. Oke, kita ke program. Bakso ini ketiga. Nah, seperti biasa paling atas di headnya itu menggunakan link frameworknya, baru titelnya masak yuk, baru apa ini saya gunakan. Di sini ada ya, ini untuk navbarnya yang beranda favorit home ini, sarapan makan siang. Oke. Nah, di kontennya saya gunakan kelas container sehingga kontennya itu sedikit ke dalam. Lalu gunakan row. Jadi kalau di website front end yang saya buat ini kebanyakan saya memainkan kolom dan row. Seperti di sini saya akan tunjukkan. Nah, jadi gimana sih cara bikin ini bisa di tengah sini, terus ini ada jarak antara konten dengan side menunya, baru ada jarak lagi. Sebenarnya saya cuma mainin itu doang, row-nya doang. Mana nih? Oke, ini
Pertama kan kontainer, lalu saya bikin row. Untuk konten ini saya kasih kolomnya nilainya 8. Nah, terus sebenarnya jarak ini adalah kolom, saya kasih nilai 1. Jadi sebenarnya ini adalah kolom, cuman nggak saya kasih konten apa-apa, jadi kelihatan seperti jarak. Sebenarnya itu adalah kolom juga. Nah, baru untuk kolom yang sebelahnya lagi saya kasih nilai 3 poin gitu lah pokoknya. Kan untuk kolom di Bootstrap itu 12, jadi saya bagi sebisa saya lah. Ini 3, ini 8. Kalau yang di samping ini kan kosong dikarenakan saya tadi menggunakan kontainer. Ya seperti itulah kurang lebih cara yang saya gunakan supaya bisa membuat jarak seperti itu antara konten ke set kontennya. Lanjut ke coding tadi. Di sini ya selain saya gunakan kolom, untuk teksnya saya gunakan justify, jadi dia teksnya rata kanan kiri. Lalu di sini ada bahan-bahan. Di sini saya juga gunakan row. Yang bahan ini, nah ini juga, ini sebenarnya antara ini dan ini, bagian kiri sama bagian kanannya itu terpisah oleh row, oleh kolom. Nih, yang kiri nilainya 5, yang kanan nilainya 6. Jadi mereka sebenarnya bukan saya kasih spasi gitu, cuman saya kasih kolomnya masing-masing. Lanjut. Ya, bahan untuk kuah juga sama. Saya pisah menjadi 2 kolom dalam 1 row. Setelah itu, nah gimana sih cara ngambil video YouTube ke konten kita, ke web HTML kita? Kita tinggal cari videonya, baru kita klik kanan, kita copy embed kodenya, baru kita paste deh ke HTML kita. Nanti jadinya kayak gini, yang iframe ini. Baru nanti tinggal kita setting aja. Misal kita kasih row gitu, biar dia sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kadang dia kalau nggak kita atur tadi gede gitu ukurannya. Oke, selanjutnya ini apa nih? Step bakso nih. Itu saya gunakan row juga. Saya cuman pada praktikum tugas besar ini saya mainin row saja, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Tinggal kasih row, baru atur kolomnya. Jadi sehingga dia jadi kiri kanan. Jadi di sini untuk kolom 5 ini, untuk bagian kirinya saya gunakan untuk gambar, baru yang sebelah kanan itu untuk keterangannya. Seperti yang ini di websitenya. Nah, baru yang di kanan nih, yang di konten, semua yang di kanan. Yang di kanan ini, seperti yang saya bilang tadi, saya gunakan kolom. Terus saya kasih saya kasih kelas namanya footer. Footer ini mana ya, sobat? Footer ini untuk ngasih border radius. Lalu ya itu aja yang saya kasih. Baru saya kasih call MD3 yang tadi. Udah, itu aja. Nanti rencananya ini bakalan bisa diklik, cuman ini belum saya kasih. Soalnya ini cuman saya contoh saja. Seharusnya nanti kalau sudah jadi websitenya bisa diklik, terus banyak pilihannya juga. Jadi ini enggak, ini aja yang muncul. Selanjutnya kita coba
lihat-lihat halaman saya yang lain, resep masakan yang lain. Kita coba klik yang ayam bakar ini. Nah, sama ya. Di sini nggak ada videonya, cuman ada step by stepnya, nggak ada gambarnya juga. Jadi untuk website saya kali ini seperti itu. Untuk yang, nah ini ada yang telepon ini, ada videonya. Ya, jadi seperti itu saja untuk yang resep-resep. Sekarang kita coba lihat yang terfavorit. Nah, yang ini juga belum saya setting sebenarnya. Cuman rencananya itu yang tadi saya bilang, yang terfavorit itu kan ada, nanti saya bikin fitur kalau makanan tuh paling banyak like-nya itu bakal muncul di terfavorit. Nah, ini cuma contoh saja ya, ini karena belum ada yang like, belum ada favoritnya. Baru artikel itu nanti isinya seharusnya artikel-artikel tentang makanan, seperti fakta-fakta tentang makanan gitu. Belum saya bikin juga. Ini tipe masakan juga belum saya bikin. Cuman ya kurang lebih semua tampilannya seperti yang terfavoritnya. Cuman nanti ya isinya beda. Kalau terfavorit kan ini makanan terfavorit, diurutin gitu. Kalau artikel tentang fakta-fakta atau tentang makanan gitu. Kalau tipe masakan nanti dia diurutkan berdasarkan ya ini yang saya bikin ini. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Jadi orang yang datang ke website ini tahu atau lebih mudahkan lah untuk mencari makanan yang mereka mau, resep-resepnya. Oke, sekarang udah sih, itu aja. Sekian video kali ini, semoga terhibur atau dapat manfaat. Ya, sekian dan terima kasih.